Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya selaku panitera di sini ya, nama saya Rudi Hartono, sarjana hukum, magister hukum, jabatan sebagai panitera Pengadilan Negeri Malang. Kami dari Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan kami, pertama dari sebelah kanan saya itu namanya Filan dan saya sendiri Hamzah. Lalu teman saya Wisnu, Bintang, dan teman saya juga Mamat. Oke. Nah, dan banyak hal yang ingin kami tanyakan mengenai perihal dalam masyarakat sekitar. Mungkin teman saya ini udah mau banyak bertanya gitu masalah lingkungan sekitar dalam masyarakat gitu kan. Silahkan. Monggo dipersilakan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan Bapak sebagai aparatur penegak hukum terhadap hukum yang ada di Indonesia untuk saat ini, Pak? Kalau saya melihat memang ya bahwa hukum di Indonesia sekarang adalah sudah, monggo kalau ADD punya pandangan yang lain ya tentang bagaimana tentang hukum di Indonesia. Namun kalau sudah saya menyatakan bahwa hukum di Indonesia yang kami lihat bahwa sudah berjalan sesuai dengan ketentuan secara formal yang diatur dalam undang-undang yang telah ditentukan oleh negara Republik Indonesia. Itu yang dapat saya jawab tentang bagaimana hukum di Indonesia. Ya, monggo. Mungkin kenapa gitu kan ya, Bapak bisa menyebut hukum di Indonesia itu sudah berjalan misalkan ya. Apa faktor yang sehingga Bapak bisa menyebut begitu mungkin? Ya, karena saya melihat bahwa saya selaku aparat ya yang sudah terjun di instansi pemerintah bisa melihat ketentuan-ketentuan hukum ya. Jadi ketentuan-ketentuan hukum yang ada di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan real untuk sebagai pelaksana hukum itu sudah sesuai karena semuanya sudah ditentukan dalam suatu hukum acara. Ya, semua penerapan hukum untuk masyarakat sudah ditentukan di dalam hukum acara yang ada. Baik itu adalah hukum acara yang ada di KUHP maupun yang ada di HIR untuk perkara perdata. Jadi dalam pelaksanaan dan penerapannya itu sendiri bagaimana ya Pak dalam instansi itu? Kalau kami di sini penerapannya adalah sebagai lembaga peradilan ya, bahwa di sini adalah kewenangannya adalah memutus kan begitu ya toh, sebagai seorang hakim bahwa perkara yang sampai ke pengadilan di sini diadili atau disidangkan oleh majelis hakim melalui suatu proses dari bawah, yaitu dari pihak kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum. Berarti diproses dulu dari Ya, polisi. iya. Prosesnya adalah mulai dari kepolisian berjalan kepada kejaksaan sebagai penuntut dan setelah itu masuklah ke lembaga peradilan yang mengadili, yang tugasnya adalah dari majelis hakim atau para hakim yang telah ditunjuk. Melalui tahapan Iya, proses terlebih iya. dahulu. Udah langsung diputuskan bahwa ini Tidak. gitu ya. Lain kalau untuk perkara perdata ya. Perdata itu adalah hukuman. Perdata itu adalah hubungan hukum antara masyarakat dengan masyarakat. Ya, itu hukum keperdataan. Kalau hukum pidana adalah hubungan hukum antara masyarakat dengan negara. Beralih ke pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan nomor 2, bagaimana Pak kondisi suatu negara yang tidak berdasarkan hukum? Apakah di Indonesia ini sudah mencerminkan negara hukum yang berdasarkan pernyataan Bapak? Indonesia sudah berdasarkan hukum. Iya, karena sudah ada suatu aturan ya untuk mengatur bagaimana tatanan di dalam masyarakat. Kalau negara tidak berdasarkan hukum, berarti apa? Hukum rimba. Ya toh? Bagaimana kalau tidak ada tatanan hukum? Masyarakat akan saling, contoh misalnya, masyarakat tidak akan bisa ditata. Masyarakat mungkin akan saling membunuh karena tidak ada hukum. Itulah, maka di Indonesia itu ya sudah negara hukum sudah jelas, ada hukum perdana, hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum tata usaha negara, ada hukum militer.
Jadi sudah jelas kalau di Indonesia, kalau hukum pidana diatur di mana, ada KUHP, ada KUHAP, kalau di perdata ada HIR, hukum acara perdata. Jadi semuanya tatanan-tatanan di masyarakat itu sudah diatur di dalam hukum. Dan siapa yang ditunjuk oleh negara untuk menjadi pelaksana hukum, untuk memberikan keadilan kepada masyarakat. Nah nih misalkan ya Pak ya, ketika misalkan masyarakat tuh kurang menaati hukum tuh bagaimana ya Bapak menanggapinya? Gimana masyarakat kurang Menaati hukum? Mentaati. Iya mentaati Ya. hukum misalkan itu. Makanya ya namanya Mas ya, istilahnya ada masyarakat yang tidak taat dengan hukum. Contoh, Iya. mau hukum bahwa seorang mencuri itu sudah jelas kalau ketangkap itu akan mendapatkan hukuman dari negara kalau melakukan suatu tindak pidana. Tapi kok masih ada walaupun ada hukum. Ya itulah kesadaran dari masyarakat tentang hukum ya, yang tahu itu adalah masyarakat bagaimana kok bisa dia itu melaksanakan hukum, sedangkan dari instansi-instansi pemerintah yang telah selalu melakukan sosialisasi tentang hukum di masyarakat. Namun secara teori mungkin adik-adik mahasiswa akan mengetahui. Saya pun dulu juga sebagai mahasiswa mengetahui kenapa sih kok masyarakat itu kok kadang-kadang sudah ada aturan tapi kok melanggar hukum. Banyak faktor-faktor unsur kemanusiaan. Satu masih contohnya orang mencuri, mungkin ya kalau secara teori dulu perut lapar, sehingga dengan terpaksa walaupun mencuri sudah ada ketentuan secara hukum bahwa apabila melakukan tindak pidana akan dihukum, mungkin karena ya itu tadi suatu kebutuhan ya toh, sehingga dia dengan terpaksa melakukan pencurian. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dia menggunakan spekulasi, siapa tahu tidak ketangkap ya. Tapi kalau sudah jelas 100% misalnya ditangkap, otomatis mungkin tidak akan melakukan hal itu. Spekulasi seperti itulah. Makanya kadang kita untuk menelaah tentang hukum, kita harus juga menggunakan logika hukum. Ya. Ada hukum aja masyarakat masih melakukan pelanggaran atau kejahatan yang melanggar hukum, apalagi tidak ada hukum, apakah tidak akan tambah parah? Makanya hukum di Indonesia jelas ada. Tidak semua orang melakukan suatu tindak pidana. Mungkin kalau tidak ada hukum di Indonesia, mayoritas orang akan melakukan tindak pidana karena hukum rimba yang akan berjalan. Baik, untuk pertanyaan terakhir ini, kemudian menurut Bapak itu apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum yang ada di Indonesia? Kalau menurut saya, memang hukum untuk memberikan suatu kesadaran hukum kepada masyarakat. Yang pertama ya kita itu tadi penyuluhan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau ekonomi masyarakat bagus, insya Allah hukum pelanggaran-pelanggaran di masyarakat, pendidikan masyarakat lebih lama lebih tinggi sehingga dia paham tentang hukum. Jadi kuncinya bagaimana agar masyarakat lebih sadar tentang hukum. Yang pertama itu tadi, beri keilmuan dengan sistem penyuluhan kepada masyarakat tentang hukum. Yang kedua, tingkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, pendidikan. Memberikan suatu fasilitas pendidikan yang lebih murah. Yang murah mungkin tidak mampu bisa gratis, sehingga dengan ilmu, dengan pendidikan yang lebih tinggi, insya Allah kesadaran tentang hukum akan lebih terjamin dan terjaga.